Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, kita hari ini mau bicarakan salah satu hal yang mungkin paling sering dikatakan oleh seorang narsistik ketika misalnya kalian para korban narcissistic abuse mau melepaskan diri dari si narsistik tersebut. Ini bisa saja seorang anak scapegoat yang mau keluar dari keluarga disfungsional, ataupun kalian para pasangan dari seorang narsistik. Ketika kalian berusaha melepaskan diri dari mereka, kemudian mereka mengatakan satu kalimat kepada kalian yang membuat kalian itu kemudian menjadi ragu, dan kemudian mungkin kalian membatalkan apa yang mau kalian lakukan. Kalimat itu adalah ketika mereka mengatakan kepada kalian bahwa kamu tidak akan survive di luar sana karena kamu tidak cocok dengan siapapun. Ini membuat kalian menjadi ragu. Ini membuat kalian bertanya-tanya kepada diri kalian, dan kalian berpikir bahwa apakah saya adalah seseorang yang paranoid, ataukah memang saya ini benar-benar tidak cocok dengan siapapun. Ada dari kalian yang kemudian mempercayai hal tersebut, dan kemudian kalian mundur. Kalian kemudian melonggarkan kembali batasan yang sudah kalian buat. Kalian membatalkan kembali misalnya keinginan kalian untuk melepaskan diri dari si narsistik. Pertanyaannya adalah, apakah benar kalian benar-benar tidak cocok dengan siapapun? Karena biasanya pada fase ini, kalian benar-benar melihat sekeliling kalian benar-benar menekan kalian, dan kalian seolah-olah benar-benar sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang pertama, teman-teman, kalian harus ingat dulu, ketika misalnya kalian mulai menyadari tentang narsisme misalnya, kalian tuh kemudian seolah-olah melihat sekeliling kalian itu dipenuhi dengan orang-orang narsistik. Dan kalian kemudian merasa bingung dengan hal tersebut. Apakah saya benar-benar seorang paranoid atau benar adanya sekeliling saya adalah para narsistik? Terutama kalau kalian itu adalah benar-benar supply dari seorang narsistik. Nah, sedikit ya, kalian harus ingat, kalau kalian itu adalah para impen atau para supply dari seorang narsistik, kemungkinan besar sekeliling kalian itu dikelilingi oleh para narsistik. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, karena kalian itu memang material yang cocok bagi seorang narsistik untuk mendapatkan supply. Jadi, tanpa sadar, kalian itu menjadi magnet dari para narsistik. Dua, kamu tanpa sadar memang menempatkan orang-orang narsistik di sekitar kamu karena kamu menganggap itu adalah sesuatu yang normal. Kalau dulu kamu tumbuh di lingkungan keluarga disfungsional atau orang tua narsistik, kamu mengira tingkah laku orang tua narsistik kalian itu adalah sesuatu yang normal. Tanpa sadar, kemudian kalian akan mengelilingi diri kalian dengan orang-orang narsistik karena kalian berpikir itu normal. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kalau kamu jadi pasangan seorang narsistik misalnya, kamu tanpa sadar akan diisolasi oleh si narsistik dari orang-orang yang sebenarnya bisa menolong kamu. Orang-orang yang mensupport kamu, orang-orang yang menyayangi kamu, itu akan disingkirkan oleh seorang narsistik atau pasangan narsistiknya kamu. Dan kemudian dia hanya akan menempatkan orang-orangnya dia atau flying monkey-nya dia yang sama toksiknya dengan dia atau siap sedia untuk selalu membantu dia untuk menekan kamu supaya kamu nggak bisa lari. Jadi, lingkungan kamu itu akan dikondisikan oleh seorang narsistik, akan dipenuhi oleh orang-orang yang menginginkan supply dari kamu. Itulah kenapa kamu mungkin akan merasa bahwa kok sekeliling saya itu dipenuhi oleh orang-orang narsistik. Nah, sekarang ingat, fase krusialnya adalah ketika kalian mulai menyadari apa yang terjadi dengan diri kalian, dan kalian mulai memberontak dalam tanda kutip dengan hal yang terjadi kepada diri kalian. Kalian menginginkan perubahan, kalian melawan apa yang dilakukan oleh si narsistik kepada kalian. Kita menyebutnya itu revolusi. Saya pernah bahas di video ini. Kalian bisa tonton kembali. Nah, ingat, ketika kalian menginginkan revolusi, kalian menginginkan perubahan, itu akan men-trigger seorang narsistik. Karena seorang narsistik tidak mau kalian berubah. Dia juga tidak mau berubah. Seorang narsistik ingin keadaan tetap berjalan seperti apa adanya. Termasuk flying monkey-nya dia juga tidak ingin kalian berubah. Keadaan akan terlihat baik-baik saja bagi si narsistik dan para flying monkey-nya dia. Kecuali kalian para supply akan terus terbenam dan terus disedot habis-habisan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ketika revolusi terjadi, pada saat itulah seorang narsistik itu akan ketakutan ketika kalian berubah
terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Ketika kalian berubah, maka seorang narsistik dalam tanda kutip akan mengalami injury. Dia kehilangan kontrol, dia kehilangan kendali. Nah, semakin frustasi dia, semakin marah dia ketika dia kehilangan kendali, maka semakin abusive dia untuk mempertahankan status tersebut. Dan ingat, seorang narsistik itu tidak punya batasan. Dia akan melakukan apapun untuk menekan kalian. Termasuk, ya dia akan mempergunakan flying monkey-nya dia. Analoginya adalah, bayangkan kalau kalian orang normal, ketika misalnya kalian suatu hari mendapat musibah, kalian misalnya kehilangan uang, atau kehilangan jaminan hidupnya kalian akan merasa panik akan hal tersebut. Kemudian, kalian akan menghubungi orang-orang terdekat kalian untuk memberikan bantuan kepada kalian. Itulah yang dilakukan oleh seorang narsistik. Ketika misalnya dia merasa kehilangan kendali dari diri kalian dan dia tidak bisa menekan kalian, dia akan memanggil flying monkey-nya untuk menekan kalian. Kalau pasangan kalian seorang narsistik misalnya, dia bisa memanggil teman-temannya dia, atau saudara dia, atau orang-orang terdekat dia, yang bersekutu dengan dia untuk menekan kalian. Kalian anak scapegoat yang ingin keluar dari keluarga disfungsional kalian, orang tua narsistik kalian bisa saja mempergunakan orang-orang lain untuk ikut menekan kalian supaya kalian tidak berubah. Mereka akan melakukan apa saja untuk menekan kalian supaya tetap mempertahankan kondisi yang ada, karena itulah yang mereka inginkan. Nah, ingat, tadi kita katakan seorang narsistik akan melakukan apa saja untuk menekan kalian. Verbal abuse, physical abuse, smear campaign, menutup suplai keuangan kalian, apapun yang bisa dia lakukan. Nah, salah satunya itu adalah menyerang harga dirinya kalian. Dia akan menyerang perasaan kalian supaya kalian merasa rendah diri dan kemudian kalian tidak berani melakukan perubahan. Dan salah satunya itu adalah memutarbalikan fakta tentang apa yang terjadi. Si narsistik akan mengatakan kepada kalian bahwa kalian tidak bisa bergaul dengan siapapun. Kalian tidak akan cocok dengan siapapun. Kalian adalah orang-orang pembohong dan orang-orang yang manipulatif. Yang sebenarnya itulah gambaran diri mereka. Merekalah yang manipulatif, pembohong, dan tidak pernah cocok dengan siapapun. Tetapi mereka memproyeksikan itu kepada kalian supaya kalian merasa rendah diri dan kemudian tidak berani keluar dari lingkungan tersebut. Nah, sekarang problemnya adalah, ingat, tadi kita sudah katakan bahwa kalian itu sudah terisolasi. Dan sekeliling kalian itu biasanya dikondisikan oleh seorang narsistik dengan flying monkey-nya dia. Orang-orang tersebut itu kemudian akan kompak dan ikut menyerang kalian. Ada flying monkey yang secara sadar ikut membantu kejahatan si narsistik. Misalnya orang tua dari pasangan narsistik kalian, keluarganya dia, atau teman-temannya dia. Tetapi ada juga yang tanpa sadar itu juga membantu si narsistik. Misalkan orang-orang di sekitar kalian yang mungkin tidak mau berurusan dengan si narsistik. Karena mereka tahu berurusan dengan seorang narsistik itu akan sulit keadaannya. Sehingga mereka tanpa sadar kemudian akan berusaha ikut menekan kalian karena itu lebih mudah. Lebih mudah bagi mereka untuk memihak si narsistik daripada membela kalian. Karena itu memudahkan kehidupan mereka. Mereka lebih memilih mengorbankan kalian walaupun kalian berada pada posisi yang benar daripada mereka menentang si narsistik dan membuat hidup mereka kacau. Inilah hal yang sering terjadi. Ketika misalnya anak dari sebuah keluarga disfungsional ingin keluar, orang-orang di luar sana ikut menekan dia dan membela orang tua narsistiknya. Karena itu lebih mudah dilakukan. Ketika kalian pasangan dari seorang narsistik, banyak orang-orang di luar sana yang lebih membela si narsistik karena itu lebih mudah dilakukan karena mereka tidak mau berurusan dengan si narsistik. Mereka mungkin saja sebenarnya tahu kalau yang salah itu adalah si narsistiknya, tetapi mereka lebih memilih melarikan diri dan menyelamatkan hidup mereka. Nah, sekarang untuk kalian yang mengalami hal ini, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian, kalian punya satu hak yang tidak boleh direbut dari diri kalian, yaitu hak untuk menentukan jalan hidup kalian. Kalian punya hak untuk menentukan kehidupan apa yang ingin kalian jalani.
Ketika kalian tetap kukuh untuk memutuskan bahwa kalian tidak ingin kembali lagi dengan keadaan yang sekarang kalian jalani, keadaan memang akan terguncang. Tetapi kalian sedang mengguncang sebuah keadaan di mana hasilnya nanti akan memberikan kebaikan kepada diri kalian. Memang kalian akan merasa bahwa semua orang itu akan memusuhi kalian. Kalian merasa benar adanya bahwa sekitar kalian itu tidak cocok dengan kalian. Dan itu memang benar adanya. Tetapi ketidakcocokan kalian itu bukan karena kalian salah, tetapi karena kalian memang dikelilingi oleh orang-orang toksik yang memang tidak menginginkan perubahan apapun demi keselamatan hidup mereka. Maka bertahanlah dengan perubahan yang ingin kalian lakukan. Kamu melakukan hal yang baik dan benar. Kamu memang tidak cocok dengan orang-orang yang tidak punya empati dan tidak punya belas kasihan. Kamu memang tidak cocok bersama orang-orang yang tidak segan-segan menyakiti orang lain hanya untuk kepentingan mereka. Ingat, mereka menginginkan kamu kembali bukan karena mereka mencintai dan mengasihi kamu, tetapi karena mereka menginginkan kalian menjadi suplai atau peran pembantu di dalam drama kehidupan mereka. Selama kamu mau menjadi suplainya mereka, maka semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ketika kamu menolak melakukan itu, maka mereka terguncang. Jadi, teman-teman, kalau kalian berada dalam fase ini, berbanggalah. Karena artinya kalian berada dalam jalan yang benar untuk melepaskan diri kalian dari sebuah lingkungan yang sebenarnya membunuh kalian. Biarkan tuduhan-tuduhan tersebut, karena bila kalian ingin merebut kembali kehidupan kalian yang hilang, kalian harus terima tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi itu adalah bagian hidup yang harus kalian jalani untuk melepaskan diri kalian dari sebuah kehidupan yang membunuh mental kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.